Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Tanqihul Qaul, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang keutamaan doa. Qala, telah berkata Sayyid Syekh atau tuanku Syekh Abdul Qadir, la yambaghi, tidak seharusnya, lil imami, untuk seorang imam, wal ma'mumi, dan makmum, ayyakhruja, keluar, minal masjidi, dari masjid, min ghairi du'ain, tanpa berdoa. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Atau idza faraghta, apabila engkau telah kosong atau telah selesai, minal ibadati, dari satu ibadah, fansob, maka segeralah diisi, fid du'ai, dengan doa, warghob, dan berharaplah, fima indallah, atas segala sesuatu yang Allah miliki atau yang ada di sisi Allah, waktubhu, dan mintalah darinya, mintalah segala sesuatu itu, minhu, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad jaa fil hadis, dan telah datang di dalam hadis, ada keterangan dalam sebuah hadis, an Anas ibni Malik, dari Anas ibni Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya, qala, telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qoma, apabila telah berdiri, al imamu, seorang imam, fi mihrabihi, di mihrabnya atau di tempatnya berdiri, watawatirat as-sufufu, dan sof-sof itu kemudian mengikuti, ya, kemudian para makmum mengikuti dengan membuat sof salat, nazalatir rahmata, nuzilat ar-rahmata, ya, maka rahmat Allah akan diturunkan, fa awwalu dzalik, dan yang pertama, fa awwalu dzalika tusibul imama, dan yang pertama mendapatkan rahmat itu adalah imamnya, al-imam. Tsumma, kemudian, man an yaminihi, siapa saja yang berada di baris setelah imam, saf pertama, sebelah kanannya, sebelah sisi kanan imam. Tsumma an yasarihi, kemudian bagian kirinya. Tsumma tatafarraqur rahmata, kemudian rahmat Allah akan tatafarraq, menyebar, alal jamaah, kepada para jamaah. Tsumma yunadi, kemudian memanggil, al malaku, para malaikat kemudian memanggil jamaah, robiha fulanun, fulan, si fulan telah beruntung, wa khosaro fulanun, dan si fulan yang lainnya telah merugi. Farrobih, maka yang beruntung adalah man yarfa'u, siapa yang mengangkat, yadaihi, kedua tangannya, bid du'ai, dengan doa, ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, idza faragha min sholatihi, apabila telah selesai dari sholatnya. Jadi setelah sholat kemudian berdoa, itu telah beruntung. Minas sholatihi al maktubah, yang diwajibkan atau sholat 5 waktu. Wal khosir, dan orang yang merugi, huwa adalah alladzi kharaja, yang keluar, minal masjidi, dari masjid, bila du'ain, tanpa doa, tanpa berdoa. Fa idza kharaja, apabila dia telah keluar, bila du'ain, tanpa berdoa, qalatil malaikatu, maka malaikat
berkata, ya fulan, wahai fulan, istaghnaita anillahi ta'ala, kamu telah kamu merasa tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Maliku indallahi hajatun, raja atau pemilik segala hajat ya di sisi Allah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah inti atau inti dari ibadah gitu ya. Ai khalisuha, atau murninya ibadah. Rawahu Turmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmidzi. An Anas wa huwa haditsun sahih, dari sahabat Anas bin Malik, dan hadis ini adalah derajatnya hadis sahih. Wa inna ma kana mukhuha li amroini, disebut wa inna ma, dan sesungguhnya, kana mukhuha, inti atau murninya doa sebagai inti ibadah disebabkan oleh dua hal. Ahaduhuma, salah satunya, annahu imtithali amrillahi ta'ala, karena sesungguhnya ad-du'a'u, sesungguhnya annahu, sesungguhnya ia atau doa, imtithalun, melaksanakan amrillahi ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa taala, haitsu qala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, berdoalah kepadaku atau panggillah aku, fahuwa mukhul ibadah, dia adalah inti dari ibadah, wa khalisuha, doa itu atau panggilan itu adalah inti atau dan murninya ibadah. Wasani, dan yang kedua, annahu, sesungguhnya dia atau doa itu, idza ra'a najahil umuri minallahi ta'ala, annahu, karena sesungguhnya ia atau doa, apabila telah melihat ya seorang yang berdoa itu, an-najah, kesuksesan perkara-perkaranya, minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang berdoa, apabila segala hajatnya terkabul, maka dia akan melihat bahwa hajat-hajat itu atau urusan-urusannya lancar karena Allah Subhanahu wa taala atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qata'a amaluhu, dia telah memutuskan angan-angannya ya, yang berdoa itu, dengan berdoa dia telah memutuskan angan-angannya bahwa segala sesuatu itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dengan doanya. Qata'a amaluhu aman siwahu, dia telah memotong angan-angannya dari siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Wada'ahu lihajatihi, dan wada'ahu lihajatihi wahdahu, dan dia berdoa kepadanya untuk hajat-hajatnya hanya kepada Allah yang Maha Esa. Wa hadza huwa atsani, dan yang kedua, watsani, dan yang kedua, annahu itu yang kedua, wa hadza huwa aslul ibadah, dan inilah yang disebut dengan akarnya ibadah. Wali annal gharadu minal ibadah as-sawabu alaihima, karena sesungguhnya tujuan utama dari ibadah adalah ganjaran, imbalan dari keduanya. Wahwa al-matlub, adalah yang al-matlub bid-du'a, adalah yang diminta di dalam doa gitu, dengan doa. Jadi tujuan ibadah itu adalah ganjarannya berupa ganjaran ibadah dan ganjaran apa yang diminta di dalam doa itu. Waqala al-Hakim, dan dikatakan oleh Imam al-Hakim, innama soro mukhan li annahu tabarra'u minal hauli wal quwwah, menjadi sesungguhnya doa menjadi
inti dari ibadah, karena sesungguhnya dengan doa itu seseorang melepaskan dari daya dan kekuatannya, wa'tirofu dan mengenali bi al asya'a, karena sesungguhnya segala sesuatu kullaha lahu ta'ala, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taslimun ilaihi, dan diserahkan segala sesuatu tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir, telah berkata Sayyidi Syekh Abdul Qadir, wal adabu, dan adapun adab, fid du'ai, dalam berdoa, ayyamudda yadaihi, hendaklah membentangkan kedua tangannya, wa yahmadullaha ta'ala, kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma yas'alu hajatihi, kemudian meminta hajatnya, apa yang diinginkannya, wala yanzuru ila sama, dan tidak melihat ke langit, fi hali du'aihi, dalam kondisi berdoanya, wa idza faragha, apabila selesai berdoa, masaha yadaihi, maka usapkanlah kedua tangannya, ala wajhihi, ala wajhi, ke atas wajahnya gitu ya, mengusapkan kedua tangannya terhadap wajahnya. Lima ruwiya anin nabi, seperti yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, annahu qala salullaha bibutuni akfakum, memintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bagian dalam telapak tangan kamu. Itu saja, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.